share screen. Ya. Kelihatan ya PowerPoint-nya? Iya, kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, kalian bisa sambil buka PowerPoint yang kemarin saya sudah share juga ya di WA. Iya, Bu. Nah, ini covernya buku BIMS yang edisi 13 ya. Edisi 13 nih ada putih dan abstrak kayak gini. Kalau dulu zaman saya covernya warnanya biru gitu. Di chapter 16 ya. Nah, maksudnya di chapter 16 ya, bukan mulai chapter 1. Kalau chapter 1 itu bahasnya di business combination ya, business combination. Makanya ini agak aneh. Kalau kalian bandingin dengan yang di RPS, yang di teman-teman yang di akuntansi, itu mulainya dari yang buku BIMS chapter 1. Nah, chapter 1 buku BIMS itu nanti akan kita pelajari setelah UTS gitu ya. Oke, partnership. Kita akan belajar di chapter 16 mengenai pembentukan ya, pembentukan, kemudian pembagian loss and profit, dan bagaimana jika ada partner baru masuk, partner baru masuk perlakuannya seperti apa. Ya. Karakteristiknya dulu untuk partnership ini dia di tengah-tengah ya, kan perusahaan kalau dari segi kepemilikan itu kan dibagi 3. Ada perusahaan perorangan, ada partnership atau persekutuan. Kalau di Indonesia itu yang firma, CV, yang itu bentuknya partnership. Kemudian bentuk perusahaan yang ketiga yaitu perseroan. Ya, itu kalau dari segi kepemilikan ya. Kalau perseorangan jelas ya, seorang berarti dimiliki oleh satu orang. Kalau partnership berpartner ya, berpartner berarti minimal 2 ya, minimal 2 orang ya, minimal perusahaannya itu dimiliki minimal 2 orang. Kalau perseroan ini bisa jadi banyak ya pemiliknya ya, jadi pemiliknya terdiri dari para pemegang saham, apalagi kalau yang perseroannya itu sudah TBK gitu, sudah TBK ya kan berarti dia sahamnya itu dijual ke publik, ya berarti yang pemiliknya pasti banyak gitu ya. Kemudian dari sisi pemilik, ya, kalau dari sisi modal ya karena dia di tengah-tengah berarti kalau dari sisi modal relatif lebih besar daripada kalau modal perusahaan perorangan, tapi relatif lebih kecil daripada modal untuk yang perusahaan perseroan. Ya. Kemudian kalau dari sisi tanggung jawab ini lebih sifatnya seperti perusahaan perseorangan ya. Nah, jadi yang sifatnya apa tuh unlimited liability, jadi tanggung jawabnya tidak terbatas. Kalau ada utang kepada pihak ketiga gitu dan ternyata kekayaan entitas partnershipnya itu tidak bisa membayar, maka dia harus membayar dengan kekayaan pribadinya dia. Jadi dengan dari entitas pribadinya dia. Nah, jadi itu unlimited liability. Itu sifatnya sama seperti perusahaan perseorangan. Sedangkan kalau yang perseroan ya, pemegang saham itu misalkan PT-nya elit gitu ya. Nah, perusahaan itu hanya yang pemegang sahamnya itu pengorbanannya itu hanya sebatas saham yang dia miliki saja ya. Jadi lebih limited liability ya kalau yang bentuknya perseroan. Kalau bentuknya di Indonesia tuh ada yang sifatnya ada yang firma, CV gitu ya. Biasanya firma hukum gitu. Kantor akuntan publik, ya. Kantor konsultan pajak ya. Firma hukumnya siapa itu Hotman, Paris dan Rekan. Nah, biasanya belakangnya dan Rekan gitu ya. Jadi partnernya yang terkenal siapa gitu biasanya dan Rekan. Nah, itu bentuk dari partnership. Kemudian, nah nanti kalau misalkan mau, ini kan pembentukan dulu ya. Jadi kalau mau membentuk partnership, kita harus menyiapkan partnership agreement ya, partnership agreement atau ADART-nya partnership itu seperti apa. Nanti harus disertakan tuh, dicantumkan di situ. Berapa sih modal yang akan disetorkan oleh para partnernya? Kemudian bagaimana pembagian laba atau pembagian loss aturannya gimana? Apakah dibagi rata ataukah dengan yang dikasih bonus, dikasih gaji, ada interest allowance dan sebagainya. Itu harus dicantumkan di partnership agreement-nya. Nah, kita mulai dari pembentukannya ya, pembentukan partnership. Nah, penggabungan nih.
initial investment di sini maksudnya adalah setoran awal ya. Jadi setoran awal apa saja yang disetor oleh partner-partner yang bergabung ya. Misalkan dari perusahaan perorangan A dan perusahaan perorangan B, nah, kemudian menggabungkan diri menjadi partnership. Contoh yang pertama di sini, misalkan si A dan si B, ya, si A dan si B ini menggabungkan diri misalkan menjadi partnership AB. Masing-masing membawa cash ya. Si A menyetorkan cash 20.000 ke partnership dan si B ini juga menyetorkan cash 20.000 juga ke partnership. Nanti yang akan dicatat dari sisi partnership ya, kita akan catat dari sisi partnership ya. Atas setoran A dan B ya, partnership akan menerima kas ya. Nah, penerimaan kas itu akan dicatat sebagai modalnya partner ya. Jadi A kapital dan B kapital. Nah, sebesar 20.000. Itu kalau setornya kas saja. Jadi kalau setornya kas jelas ya kita akan nyatat sebesar kas itu kan ya fair value-nya segitu ya, sebesar yang di apa ya realnya berapa kas yang diterima. Nah, bagaimana jika si partner itu selain membawa kas, dia juga membawa aset yang lain. Kalau dia membawa aset yang lain, maka ketika tanggal pembentukan, pada saat pembentukan kita harus menilai dulu, ya harus menilai dulu berapa sih ya, nilai dari aset-aset non-kas tersebut. Nah, untuk penilaiannya, masih ingat ya, kita akan mendasarkan ke fair value. Jadi ketika tanggal pembentukan, kita akan menilai ya, kita akan menilai aset-aset non-kas yang disumbangkan atau yang disetorkan oleh partner itu sebesar fair value-nya ya. Nah, misalkan di sini si B ini ya, si B selain membawa cash, dia juga bawa equipment dan land. Nah, equipment dan land yang akan kita jurnal oleh partnership, yang akan dijurnal oleh partnership di sini adalah yang sebesar fair value. Nah, ini contohnya ini saya ambilkan di buku prinsipal ya, di buku prinsipal. Kalau yang di PowerPoint yang di PowerPoint yang advance accounting malah nggak dijelasin detailnya. Saya ambilnya dari buku prinsipal nih. Misalkan di sini ya partnernya namanya Lau dan Song. Nah, masih tadinya awalnya adalah perusahaan perorangan dan memulai partnership dengan nama Lau Song Software. Nah, ketika menggabungkan diri ya, si Lau ini dia bawa cash, kemudian dia bawa peralatan. Sedangkan Song dia bawa cash dan dia bawa piutang ya, bawa piutang. Nah, book value ini book value berarti kan awalnya dia perusahaan perorangan ya. Awalnya perusahaan perorangan berarti ini catatan atau neraca yang di perusahaan perorangan dia sebelumnya ya. Cashnya 8.000, kemudian equipmentnya harga perolehannya 5.000 ya. Yang tercantum di book value sini ya, yang 5.000 ini adalah harga perolehan ya, cost-nya. Kemudian akumulasi depresiasinya 2.000. Ya. Karena ini sebelumnya kan dia perusahaan perorangan, jadi aset atau equipment yang dia bawa di sini itu bukan peralatan baru ya. Jadi nilai bukunya 3.000 ya, 5.000 kurangi 2.000 ini nilai bukunya. Harga perolehannya 5.000 dan akumulasi 2.000. Sedangkan Song ya, dia nyetor kas 9.000, kemudian dia memiliki piutang ya, memiliki piutang 4.000, di mana dalam piutang itu terdapat afdah ya, penyisian piutang tak tertagih, afdahnya adalah 700. Nilai piutang yang 4.000 dikurangi 700 ini apa? Ini namanya apa? Piutang kurangi afdah itu apa? Apa? Ayo. Apakah piutang dikurangi afdah itu? Kalau ini kan nilai buku ya. Harga perolehan dikurangi akumulasi itu adalah nilai buku. Kalau piutang dikurangi afdah ini adalah nilai realisasi bersih. NRV, masih ingat ya? Nah, nilai realisasi bersih. Ternyata nilai realisasi bersihnya ini juga berubah ya. Berubah. Ternyata setelah dinilai dengan fair value, afdanya nih penyisian piutang tak tertagihnya itu lebih tinggi ya. Sehingga NRV-nya yang awalnya ini 3.300 menjadi 3.000 saja. Ya, jadi NRV-nya turun ya, sesuai dengan fair value. Nah, yang akan kita cantumkan nanti di jurnal ketika pembentukan adalah yang nilai ini ya, nilai yang sebelah kanan ya, nilai fair value. Kita sudah tidak mencatat lagi berdasarkan yang nilai buku yang 5.000 dan 2.000 tapi ini ya.
Nah, bagaimana jurnal pembentukannya? Nah, pertama yang masuknya law, ya masuknya law tadi, kita akan menerima 8.000 dari law dan menerima equipment sebesar fair value 4.000 ya dari law. Jadi kita akan catat kas 8.000, kemudian equipment 4.000 ya. Akumulasi sudah tidak di jurnal lagi ya. Jadi kita langsung kalau fair value ya udah yang nilai fair value-nya berapa kita cantumkan di situ. Kemudian kita catat setoran si law tadi sebagai law capital ya senilai 12.000. Kemudian jurnal masuknya Song ya. Song tadi dia bawa cash 9.000, kemudian dia bawa piutang 4.000 dan afdanya 1.000. Nah, kalau piutang ya, kalau piutang ini baik piutang yang account receivable maupun afdanya ini dua-duanya dicatat ya. Dua-duanya dicatat sebesar yang fair value-nya. Jadi tidak dinetkan tapi langsung dicatat ya. Di Song bawa cash 9.000, kemudian piutangnya 4.000 ya. Afdanya karena dia saldo normalnya kredit ya, tadi kredit di sini ya. Afdanya 1.000, kemudian selisihnya akan kita catat sebagai Song capital yaitu 12.000. Nah, ini jurnal untuk pembentukan partnership. Nah, itu yang normal ya, maksudnya yang kondisi normal, kondisi yang sangat dasar gitu. Nah, sekarang bagaimana jika ya seorang partner itu bergabung tapi mungkin ya bisa jadi aset yang tercatat di sini itu tidak sebesar modal yang disepakati gitu. Misalkan nih, ini kan law ini dia store kas 8.000, kemudian peralatannya 4.000. Kalau tidak ada yang namanya bonus atau goodwill, maka kita langsung mencatat keseluruhan setoran dari law itu sebagai modalnya law. Jadi yang 8.000 dan 4.000 itu kita catat seluruhnya sebagai modalnya law yaitu 12.000. Nah, misalkan dia nyetornya 8.000 dan equipment 4.000. Tapi di kesepakatan awal kita akan mencatat modalnya law itu sebesar 15.000. Nah, sebesar 15.000 ya. Misalkan law capital 15.000. Nah, selisihnya yang 3.000 itu kita catat sebagai apa? Nah, ini ada dua pendekatan ya. Ada yang namanya bonus, ada yang namanya goodwill. Ini ada yang namanya bonus, ada yang namanya goodwill. Ini ya. Jadi kalau ada partner, misalkan dia karena terkenal gitu ya, karena terkenal, maka nggak perlu deh itu, nggak perlu dia nggak perlu store kas, nggak perlu bawa apa-apa, cukup bawa dirinya sendiri kalau terkenal. Tapi kita akan catat tuh modalnya dia. Nah, kita akan mencatat modalnya dia. Bisa jadi nilai terkenalnya dia itu yang akan kita catat sebagai modal. Gitu. Nah, untuk yang pendekatan ini ada yang namanya pendekatan bonus dan ada pendekatan goodwill. Saya kasih contoh sederhana dulu. Untuk yang pendekatan bonus ya. Nah, pendekatan bonus dulu. Misalkan nah, ini YouTuber yang terkenal ya, misalkan Atta Halilintar. Atta dan Budi. Nah, Atta dan Budi mau membentuk partnership. Nah, si Atta ini tadi kan karena terkenal, tadi kan di sini kan salah satu ada customer base-nya gitu ya. Jadi kalau kalian ini mau bikin partnership, mau bikin usaha industri distro gitu ya. Kalau pakai namanya Atta Halilintar pasti akan penjualannya itu tingginya. Jadi si Atta diajak, udah deh si Atta nggak perlu nyetor kas, nggak perlu bawa apa-apa, dia cukup bawa diri aja gitu ya. Nah, ini si Atta dan Budi membentuk partnership. Si Budinya ya, Budi ini nyetor kas ya, nah, si Budinya nyetor kas nih. Si Budi nyetor kas misalkan 2 miliar. Katanya nggak nyetor apa-apa. Nah, Atta nggak nyetor apa-apa nih. Tapi, pas kesepakatan itu ya, pas pembentukan awal itu si Atta dan si Budi itu sepakat gitu bahwa Atta itu
modalnya ya akan dicatat kepemilikannya ya, akan dicatat modalnya sebesar 1 miliar misalkan. Jadi si Atta ini nggak bawa apa-apa, tapi kita akan mencatat Atta Capital itu senilai 1 miliar. Nah, bagaimana nih pencatatannya? Nah, kalau dari sisi partnership, kita akan mencatat kas ya, kita akan mencatat kas yang diterima oleh persekutuan ya, kas yang diterima oleh persekutuan itu berapa? Hanya 2 miliar yang disetor oleh Budi. Nah, jadi kasnya adalah 2 miliar. Kemudian, nah di sisi kreditnya apa? Di sisi kreditnya kita catat dulu ya untuk modalnya si Atta. Atta Capital, kita catat 1 miliar. Ya. Kemudian, Budi, nah berarti Budi Capital ini dicatat sebagai 1 miliar. Nah, nilainya seperti ini. Jadi kas yang disetor si Budi ini ya. Ini kayak memberi bonus ya. Jadi memberi bonus modal untuk si Atta. Nah, jadi kalau dengan bonus, maka nilai modalnya ya, nilai modal total itu hanya sebesar yang memang disetor ya. Tidak ada akun goodwill ya, tidak ada akun goodwill. Nah, jadi kas Atta Capital 1 miliar dan Budi Capital 1 miliar. Ini berarti partner Budi dia memberikan bonus kepada Atta. Nah, itu kalau yang dengan bonus. Satu lagi kalau yang goodwill ya. Kayak goodwill ya. Goodwill itu apa sih? Nah, goodwill itu apa ya? Firm value, nilai lebih fair value atas nilai tercatat. Nah, nilai lebih fair value atas nilai tercatat gitu. Nah, di sini tadi kan dengan soal yang sama bahwa Atta dan Budi bergabung dan Budi menyetorkan kas 2 miliar, sedangkan Atta nggak setor apa-apa, tapi sepakat bahwa Atta itu akan diakui modalnya sebesar 1 miliar. Nah, kalau dengan pendekatan goodwill ya, pertama kita akan catat kas yang disetor oleh Budi sebesar 2 miliar. Kemudian ya, kita akan mencatat goodwill. Ya. Goodwill-nya ini adalah penetapan modal yang untuk Atta ya 1 miliar. Kemudian Budi Capital akan kita catat sebesar setoran modalnya Budi 2 miliar. Nah, setoran kasnya. Dan Atta Capital senilai 1 miliar. Nah, ini kalau dengan goodwill ya, Jadi bedanya apa? Nah, kalau dengan bonus kan nilai modalnya itu tetap ya, nilai modalnya itu maksudnya sesuai dengan kas yang diterima ya, dan tidak ada akun goodwill. Sedangkan kalau dengan goodwill nilai modalnya itu bukan lagi 2 miliar ya, tapi sudah ditambah dengan goodwill ya. Jadi 3 miliar, kemudian kas yang diterima 2 miliar dan goodwill-nya itu adalah 1 miliar. Jadi ada akun goodwill nih. Ya, kalau pencatatannya itu dengan goodwill. Nah, nanti kalau di soal itu untuk menentukan apakah menggunakan pendekatan bonus atau goodwill, kata kuncinya begini. Ada revaluasi atau ada penilaian ya, atau ada penilaian terhadap nilai net aset. Nah, ada penilaian terhadap nilai net aset. Nah, berarti kita akan melakukan pencatatan dengan menggunakan pendekatan goodwill. Kalau ada kata-kata begini, tidak ada penilaian ulang terhadap net aset. Berarti kita akan menggunakan pendekatan bonus. Nah, itu ya. Itu loh di fit to paper. Kemudian ini contoh lagi ya. Tadi contoh sederhana tuh ya, contoh saya bikin sendiri. Karena ini contoh yang di slide ya. Yang dengan bonus ya, Misalkan di sini ya si Call sama Crow. Nah, ini partnernya namanya Call sama Crow.
masing-masing ya si call ini dia menyerahkan aset ya, dia menyerahkan aset senilai 50.000, kemudian Crow menyerahkan aset senilai 42.000. Nah, mereka setuju tuh ya, mereka setuju bahwa nanti berapapun yang mereka serahkan ya, berapapun yang mereka serahkan, maka modalnya akan dicatat sama rata. Ya. Jadi modalnya call dan Crow ini bukan lagi masing-masing ya, bukan call 50.000, call capital 50.000 dan Crow capital berapa 42.000 bukan. Tapi dibagi rata. Berarti ini kita tambahkan dulu ya, 50 tambah 42 itu berarti 92 dibagi 2. Nah, berarti masing-masing nanti akan kita catat modalnya sebesar 46 ya, 46.000. Nah, untuk penjurnalannya kalau yang di sini ini pakai cara bertahap ya. Cara bertahap nih. Pertama kita akan catat dulu ya, memang sebesar setoran mereka ya. Setoran mereka itu berapa akan kita catat sebagai modalnya mereka. Baru nanti disesuaikan agar nilai modalnya masing-masing sebesar 46.000. Di sini ya, misalkan call ini dia menyerahkan aset 50.000, misalkan yang ini ya. Yang lain 10.000 dan building 40.000. Ini kan totalnya 50 ya. Kemudian yang Crow dia menyerahkan kas dan juga menyerahkan inventory. Ya, jadi dia menyerahkan 42.000. Nah, total modalnya Call 50 dan total modalnya Crow 42. Nah, padahal tadi mereka sepakat bahwa modalnya itu akan dibagi rata ya, harus 46. Nah, kita akan menyesuaikan ya. Kita akan menyesuaikan pencatatan yang ini ya, pencatatan modalnya. Bagaimana agar modalnya call itu menjadi 46, bagaimana agar modalnya Crow menjadi 46. Nah, agar sama berarti yang call dikurangi berapa? Dikurangi 4. Yang Crow harus ditambah 4. Nah, berarti kita akan menyesuaikan ya agar modalnya itu nanti masing-masing menjadi 46. Nah, maka akan ada jurnal tambahan ya. Call capital senilai 4.000 ya, ini akan dikurangi ya. Jadi modalnya call yang tadinya 50 akan kita kurangi 4 ya, akan kita kurangi 4.000 ya. Modal berkurang di debit ya. Jadi call capital debit 4.000. Kemudian Crow capital ya 42 agar menjadi 46 berarti Crow capitalnya ditambah, modalnya bertambah di kredit. Nah, sehingga dengan dua jurnal ini ya, jurnal yang ini masih pakai itu ya, setoran normal mereka, kemudian ini penyesuaian atas akun modalnya, maka nanti modal call capital maupun Crow capital akan sama ya, menjadi 46.000. Nah, ini kalau dengan bonus ya, jadi tidak ada akun goodwill yang terjadi di sini, ya, tidak ada akun goodwill, tidak ada penilaian ulang atas nilai net aset yang mereka serahkan. Ya. Sekarang bagaimana kalau dengan goodwill? Ya. Kalau dengan goodwill, bagaimana mengukur goodwill gitu? Pertama ya, untuk menentukan goodwill ya, tadi kata kuncinya adalah perusahaan melakukan penilaian ulang atas net aset. Net aset itu adalah total aset dikurangi liabilitas, ya. Berarti modal. Nah, kita akan menghitung firm value dari modalnya, jadi net asetnya. Kita akan melihat ya asumsinya di sini nilai firm value-nya itu kita pegang naik ya. Nah, goodwill itu kan selisih antara firm value dengan nilai tercatatnya, dan selisihnya itu selisih lebih, maka firm value-nya kita cari yang lebih tinggi. Nah, kita cari yang lebih tinggi antara dua partner tersebut ya. Misalkan si call nih, di sini di si call tadi dia setornya berapa? Setornya 50 ya, setornya 50. Tadi kesepakatannya kalau setoran yang mereka setor itu akan dialokasikan ya, modalnya itu masing-masing akan dapat 50%, berapapun setoran mereka, maka modalnya adalah separuhnya. Nah, yang disetor oleh call itu adalah 50 ya. Kalau $50 ya, kalau $50 itu memiliki 50% kepemilikan, maka 100%-nya berapa?
Nah, jadi kalau separohnya itu 50, maka 100%-nya adalah 100 ya. Jadi nilai net asetnya totalnya adalah 100. Nah, firm value ya, ini firm value. Kalau dengan CRO, kalau kita lihat dari sisi CRO ya, kalau lihat dari sisi CRO, tadi dia setornya adalah 42 ya, setornya adalah 42 dolar. Kalau 42 dolar itu dia persentase kepemilikannya adalah 50%, maka 100%-nya berapa? 100%-nya berarti 2 kalinya ya, berarti 42 kali 2. Maka 100%-nya adalah 84. Nah, kita cari yang lebih tinggi ya, firm value-nya. Ya, antara 100 dan 84, ini yang lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang 100 ya kan? Lebih tinggi yang 100. Nilai tercatatnya yang mana sih ya? Nilai tercatatnya itu yang ini ya, 92 ini adalah nilai tercatat. Dan nilai tercatat. Sedangkan ini namanya firm value. Nah, kita harus mencari nilai firm value yang lebih tinggi daripada nilai tercatatnya. Ya, ini firm value yang lebih tinggi daripada nilai tercatat adalah yang 100. Jadi kita gunakan 100 ini sebagai firm value. Nah, 100 firm value dikurangi dengan nilai tercatat yang 92, itulah goodwill. Ya, jadi 100 dikurangi 92, itulah goodwill. Nah, kita dapat goodwill-nya ya. Nih, goodwill-nya adalah 8. Kita catat dulu goodwill-nya ya. Debitnya goodwill, kreditnya adalah si partner yang memiliki modal yang lebih kecil ya. Nih, lesser amount. Jadi goodwill akan dicatat ya dengan menaikkan nilai modal ya, menaikkan nilai modal partner yang modalnya lebih kecil. Jadi goodwill pada core capital senilai 8.000. Nah, itu pencatatan goodwill. Nah, bedanya apa sih sama yang tadi? Nah, kalau yang tadi, nah ini kalau yang dengan bonus ya. Kalau yang dengan bonus, nilai modalnya jadi berapa? Nilai modalnya itu kan 92 ya, net asetnya nilai modalnya itu 92. Sedangkan kalau dengan goodwill, ya, ini jurnal tambahannya ya, ini jurnal tambahannya. Jurnal yang ini tetap dibuat. Jurnal yang ini tetap dibuat, baik dengan bonus maupun dengan goodwill, jurnal ini tetap dibuat. Jadi kalau dengan bonus total modalnya hanya 92 ya. Yang ini kan tetap nih. Yang ini tidak mempengaruhi total modal yang di sini ya. Total modalnya tetap 92 kalau dengan bonus. Kalau dengan goodwill, nah modalnya nambah 8. Jadi total modalnya menjadi 100. Jadi kalau dengan kalau bonus total modalnya hanya 92, kalau dengan goodwill total modalnya menjadi 100 ya. Karena ada pencatatan debit goodwill di sini. Itu bedanya antara kalau ada initial investment dengan bonus atau dengan goodwill. Ingat yang dengan bonus kata kuncinya adalah tidak ada penilaian kembali terhadap net asset ya, net asetnya. Itu untuk pembentukan ya, itu untuk pembentukan. Jadi kalau bedanya dengan pengakun tadi yang pembentukan itu adanya bonus dan goodwill ya, di pengakun ada. Berikutnya transaksi-transaksi tambahan ya, transaksi-transaksi tambahan yang mempengaruhi nilai modal ya, yang mempengaruhi nilai modal partner. Cek lagi. Yang mempengaruhi nilai modal partner. Nah, yang pertama adalah modal tambahan atau additional capital. Modal tambahan itu apa? Adalah setoran modal yang dilakukan oleh partner di tengah-tengah periode. Ya. Jadi misalkan di bulan Februari atau di bulan Maret atau di bulan Juni di tengah periode dia menyetor kas tambahan ya, dia menyetor kas tambahan sebagai tambahan modalnya dia. Itu akan menambah modal. Berikutnya yang kedua, drawing atau withdrawal. Kalau dulu kita itu aja ya, maksudnya sama aja tuh drawing sama withdrawal. Arti intinya adalah pengambilan pribadi ya, pengambilan pribadi atau privé dari pemilik atau dari partnernya. Nah, kalau di sini dipisahkan tuh, ternyata drawing dan withdrawal itu beda.
Kalau drawing itu yang lebih sifatnya periodik ya, jadi seperti gaji. Jadi tiap periode itu ada, jadi tiap periode ada drawing. Nah, kalau withdrawal itu sifatnya unusual atau insidental ya. Jadi tidak setiap periode itu ada dan biasanya jumlahnya lebih tinggi, itu yang withdrawal. Kalau additional capital ya, investasi tambahan itu menambah modal, sedangkan drawing dan withdrawal ini mengurangi modal. Ya. Kemudian yang mempengaruhi modal lainnya adalah apa? Pembagian profit atau loss ya. Income atau loss sharing itu akan mempengaruhi modal. Kalau income berarti akan menambah modal, kalau loss berarti akan mengurangi modal. Semuanya ini ya untuk yang drawing, kemudian apa tadi adanya income atau loss sharing akan kita closing, akan kita tutup ke akun modal. Masih ingat ya? Nah, ini di jurnal yang pertama ya. Jurnal yang pertama ya, jurnal yang pertama ini adalah jurnal untuk apa? Untuk alokasi income ya, income sharing ya, income sharing. Ketika kita sudah membuat schedule gitu, harusnya ini ada schedule itu dulu ya, schedule income sharing atau loss sharing. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya itu adalah ke income summary dan ke capital ya, income summary dan ke modal. Kalau di sini pakai akunnya revenue and expense summary, ini sama juga dengan income summary ya. Kemudian nah, kalau ada jurnal kredit ke modal, artinya apa? Artinya perusahaannya ini income. Jadi yang dibagikan adalah income, bukan loss. Jadi kalau income dia akan menambah modal. Modal bertambah di kredit. Berarti ya modal bertambah di kredit ya. Berarti ini perusahaan atau partnershipnya mengalami keuntungan, mengalami profit. Nah, jadi jurnalnya nanti kalau untuk income sharing, debitnya adalah income summary, kreditnya adalah kalau di sini misalkan partnernya namanya Rat dan Yan, berarti Rat Capital dan Yan Capital. Itu jurnal penutup untuk income sharingnya. Berikutnya kita akan mengclosing ya, kita akan mengclosing perkiraan dari withdrawal atau drawingnya ya ke akun modal. Nah, sebelumnya untuk yang drawing ya misalkan gini. Nah, untuk yang drawing, nah, harusnya kan pas untuk yang jurnal transaksinya ya, jurnal drawingnya, ya jurnal pengambilan atau jurnal privenya ya, kita akan menjurnal debitnya adalah drawing, siap misalkan Adi, misalkan Pak Adi gitu ya, Adi drawing. Nah, misalkan sebesar 100. Kemudian ya kreditnya akan kita catat ya, pengurangan kas ya, pengurangan kas oleh perusahaan ya. Karena kasnya kan diambil nih sama si Adi. Ya, kasnya diambil sama si Adi. Ini ketika drawing, baru ketika closingnya, nah, ketika closingnya ya jurnal penutupnya, kita akan mengclosing ini ya, kita akan mengclosing akun Adi drawing ini, yang sebelumnya debit, berarti karena closing berarti akan kita kredit. Debitnya apa? Debitnya adalah ke modal, jadi akan mengurangi modalnya Adi ya. Adi capital 100 ya. Kemudian yang Adi drawing akan kita offset ya, akan kita kredit senilai 100. Nah, jadi jurnal penutup yang ini ya, jurnal penutup yang ini adalah cerminan ini ya, sama seperti ini. Jadi awalnya drawingnya seperti ini, kemudian di closing. Ini bentuk dari partners capital statement ya, atau laporan perubahan modal ya, laporan perubahan modal dari masing-masing partner dan totalnya secara keseluruhan. Partnership namanya Red and Yan ya, di sini partner statementnya akan kita mulai dari modal awal. Ya, kalau perubahan modal kan berarti apa? Modal awal ya ditambah dengan yang mempengaruhi ya, ditambah dengan net income, dikurangi drawing sama dengan modal akhir gitu ya. Intinya. Di sini modal awalnya RAT ya, di awal periode ini 40.000, kemudian Yan 35.000.
Total modal persekutuan adalah 75.000. Nah, 60% dan 40% ini menunjukkan biasanya income sharingnya, ya income sharingnya 60 banding 40. Kemudian yang menambah modal adanya additional investment atau investasi tambahan di tengah periode. Ini dilakukan oleh RAT ya. RAT ada investasi tambahan senilai 5.000 sedangkan Yan tidak ada. Kemudian yang mengurangi modal di sini ada withdrawal dan drawing. Withdrawal ini yang tadi sifatnya insidental ya. Sedangkan yang drawing ini yang sifatnya sama seperti gaji ya. Jadi di tiap periode itu ada. Ini masing-masing RAT 6.000 dan Yan 9.000. Kemudian akan kita tambah dengan income sharingnya ya. Jadi net income yang tahun 2016 akan kita tambahkan ya, akan dibagi kepada RAT sebesar 20.700, dibagi kepada Yan sebesar 13.800. Nah, untuk yang income sharing ini ada ketentuannya sendiri nanti ya. Bisa dibagi menurut proporsi tertentu. Bisa pakai itu dulu, misalkan ada salary allowance, ada interest allowance, baru sisanya misalkan dibagi rata atau dibagi menurut proporsi tertentu. Jadi untuk yang net income di sini nanti ada schedule lagi ya, ada schedule lagi, ya, schedule khusus untuk income sharing atau loss sharingnya. Kalau loss ya, ini kan income. Kalau loss berarti nanti di sini mengurangi ya. Kalau loss di sini mengurangi. Nah, itu untuk penyusunan partners capital statement. Nah, selanjutnya kita masuk ke profit dan loss sharing ya, profit dan loss sharing. Ini sama seperti di pengakun ya, jadi kita tergantung nanti partnership agreement-nya seperti apa nih, kalau di income atau loss sharing-nya. Bisa jadi ada yang namanya bonus allowance gitu ya, kalau bonus allowance ini bisa jadi diberikan, bisa jadi tidak ya, nanti tergantung syarat untuk bonusnya seperti apa ya. Kemudian salary allowance ya, ada tunjangan gaji gitu ya, ada salary allowance. Kemudian interest allowance. Interest allowance ini biasanya persentase tertentu ya, persentase tertentu dari modal awal ataupun modal akhir. Kemudian ya membagi sisanya. Pembagian sisanya seperti apa? Dengan proporsi atau persentase tertentu atau menggunakan dibagi rata gitu ya. Kita langsung ke contoh ya untuk yang ini. Nah, misalkan di sini ya, Leo dan Drake ya. Ini untuk pembagian profit dan loss-nya. Yang pertama adanya salary allowance ya, ada salary allowance, Leo dapat 60 dan Drake dapat 30. Kemudian yang kedua adanya bonus ya, bonus 50% dari selisih profit kalau melebihi 500. Misalkan gini, misalkan profitnya atau income-nya tahun tersebut 600. Selisih terhadap 500 berarti kan 100 ya. 100 dikalikan 50%, berarti dapat 50. Nah, itu adalah bonus yang nanti diberikan kepada Drake. Nah, ini bonusnya ada syaratnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, interest allowance senilai 10% dari modal awal. Dari modal awal. Modal awalnya Leo adalah 400, modal awalnya Drake adalah 350. Kalau kalikan 10% berarti si Leo nanti interest allowance-nya dapat 40, si Drake interest allowance-nya dapat 35. Kemudian remaining profit atau loss-nya dibagi dengan persentase Leo 60% dan Drake 40%. Nah, ini ketentuannya ya 1, 2, 3, 4. Ini harus dilakukan ya, keseluruhan, ini baik dia nanti income maupun loss. Ini harus kita schedule ya 4-4-nya. Untuk contoh ini asumsinya profitnya adalah 660. Kita akan bikin schedule pembagian income-nya. Net income-nya tadi 660. Yang pertama ya kita alokasikan dulu salary allowance-nya. Leo 60, Drake 30. Kemudian bonus allowance-nya ya, bonus allowance-nya tadi income-nya 660 ya. Jadi sudah melewati 500. Jadi ini kita hitung selisihnya 660 dikurangi 500.
Selisihnya adalah 160. 160 kita kalikan dengan 50%. Berarti si Drake akan dapat 80 dari bonus allowance. Ya. Leo nggak ada ketentuannya buat Leo di situ. Berikutnya interest allowance ya. Interest allowance tadi Leo 10% dari 400 dan Drake 10% dari 350. Kita total di sini ya. Jadi nanti salary allowance tambah bonus allowance tambah interest allowance. Di sini totalnya adalah 245 ya. Ya kan ya, 17 ya. 245. 245 akan kita kurangkan ke 660. Sehingga sisanya berapa? Nah, sisanya adalah 415. Nah, sisanya ini, remaining income-nya ini akan kita bagikan kepada Leo dan Drake dengan tadi persentasenya adalah 60% banding 40%. Nah, jadi Leo akan memperoleh nih 60% kalikan 415, dapat 249. Dan Drake akan memperoleh 40% kali 415, dapat 166. Baru kita jumlahkan ke bawah ya. Leo akan memperoleh 60 tambah 40 tambah 249 ya. Jadi alokasi ke Leo adalah 349. Kemudian Drake ya, Drake akan memperoleh 30 tambah 80 tambah 35 tambah 166. Di Drake akan dapat 311. Nih, totalnya 660-an ya. Ini adalah sharing sharing income-nya ya. Jurnalnya gimana? Nah, jurnalnya ya. Oh, ini udah saya tambahin. Ini jurnalnya ya. Nah, jurnalnya ya. Debitnya adalah ke income summary. Ya. Tadi karena untung ya, karena untung pasti modalnya nambah. Modal nambah itu kredit. Oh, berarti income summary-nya debit. Ya, jadi income summary debit 660, kemudian kreditnya Leo Capital senilai 349 dan Drake Capital senilai 311. Nah, contoh yang tadi itu kalau income-nya berapa? 660. Nah, sekarang kalau misalkan income-nya itu atau profitnya hanya 120. Kita akan bikin ya, kita akan buat alokasi pembagian income-nya. Yang pertama ya, keempat-empatnya tetap dilakukan ya, alokasi salary allowance, alokasi bonus allowance, interest allowance, dan remaining income atau loss-nya tetap kita buat yang empat-empatnya. Yang pertama salary allowance, tadi Leo 60 dan Drake 30. Kemudian yang bonus allowance. Bonus allowance tadi syaratnya adalah kalau profitnya lebih dari 500. Sedangkan di sini profitnya hanya 120. Berarti Drake nggak akan dapat alokasi bonus allowance ya. Alokasinya bonus allowance-nya berarti 0. Kemudian interest allowance ya. Leo 10% dari 400 dan Drake 10% dari 350. Kita total di sini ya. 90 tambah 75, berarti alokasi untuk salary, bonus, dan interest itu sudah 165 sendiri. Padahal net income-nya yang akan dibagi itu hanya 120. Berarti akan ada yang namanya remaining deficit. Ya. Income-nya hanya 120, alokasinya kok 165. Jadi ada remaining deficit ya. Remaining defisitnya 45, ini yang akan kita bagi ya, akan kita bebankan untuk mengurangi pembagian ke Leo dan Drake. Nah, dengan proporsi 60 banding 40. Leo ya, Leo berarti 60% kali minus 45, berarti akan kita kurangi 27. Sedangkan Drake ini 40% kali minus 45 ya. Ini akan mengurangi 18. Kemudian kita jumlahkan ke bawah ya. Leo alokasinya akan memperoleh 73 dan Drake akan memperoleh alokasi 47. Ini totalnya berapa? 120. Jurnalnya ini kan masih income ya, masih income juga. Jurnalnya berarti debitnya adalah income summary senilai 120. Kemudian sisi kreditnya Leo Capital 73 dan Drake Capital senilai 47. Nah, ini kalau profit ya, masih profit juga. Nah, sekarang yang set ini
saya bikin misalkan ya, misalkan asumsinya loss. Tadi kan pertama profit ya, profit tinggi, yang kedua profit tapi kecil, sekarang loss. Misalkan loss senilai 120 ya, misalkan loss senilai 120. Kita akan buat alokasi untuk Leo dan Drake. Untuk keempat schedule tetap dibuat ya, baik salary, bonus, interest, dan remaining income maupun remaining loss-nya tetap dibuat. Yang pertama salary, ya, Leo 60 dan Drake 30. Nah, bonusnya nggak ada ya, karena jangankan profit di atas 500 ya, ini aja loss ya. Berarti bonus yang ke Drake 0 ya, Drake nggak dapat bonus. Kemudian interest ya, Leo 10% dari 400 dan Drake 10% dari 350. Kita totalkan di sini ya, totalnya adalah 165. Padahal loss ya, loss itu kan negatif, di sini positif nih. Berarti ya, yang akan kita bagi selanjutnya adalah remaining defisitnya. Jadi kan ini sudah lossnya harusnya dibagi mengurangi modalnya itu dialokasikan baik untuk Leo maupun Drake. Jadi minus 120 ditambah minus 165. Jadi remaining defisitnya adalah 285. Ini yang akan kita alokasikan dengan proporsi 60 banding 40. Jadi Leo akan mendapat remaining defisit 60% kali 285, dapat 171. Sedangkan Drake akan memperoleh remaining defisit 40% kali 285 ya, jadi minus 114. Kemudian baru kita jumlahkan ke bawah ya, kita jumlahkan ke bawah sehingga alokasi alokasi loss yang Leo itu adalah minus 71 ya, lossnya 71. Kemudian Drake ya, loss yang ditanggung adalah 49. Di 30 tambah 35 kurangi 114 ya. Jurnalnya gimana? Karena ini loss ya, karena ini loss pasti akan mengurangi modal ya. Loss mengurangi modal. Modal berkurang di debit ya, modal berkurang di debit. Sehingga kita akan mendebit modalnya Leo dan modalnya Drake ya. Leo capital debit senilai 70. Drake capital debit senilai 49. Kemudian kreditnya adalah income summary senilai 120. Ini kalau remaining, kalau ternyata dia loss. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin memastikan, Bu. Oke, silakan. Dalam hal interest allowance kan itu persentase dari pembentukan modal awal kan, Bu? Apabila ada perjanjian kayak 50% yang tadi, berarti setelah disesuaikan goodwill dan juga bonus, Bu? Iya, setelah goodwill dan bonus. Karena jurnal yang tadi, goodwill dan bonus itu adalah jurnal ketika pembentukan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Tidak ada, ya. Ini masih, itu kan masih berbau pengantar akuntansi ya. Masih ingat lah ya. Oh, gini cuma. Oh, ya gini. Nah, selanjutnya nih. Ini nggak tahu nih, bisa jadi diajarkan, bisa jadi tidak ya di pengakun ya, tergantung dosennya gitu. Kalau di RPS-nya sih kayaknya ada ya. Yang adik kelas kalian, yang ini saya ajarkan ya. Bagaimana kalau partner baru itu masuk ya. Misalkan partnership AB gitu ya, misalkan partnership AB, kemudian masuklah si C. Nah, bagaimana kita akan memperlakukan masuknya si C ini ya. Nah, dengan masuknya si C, nanti ini pendekatannya juga dua ya, apakah akan ada bonus atau akan ada goodwill. Nah, itu tadi kalau di soal nanti biasanya kata kuncinya pakai ada revaluasi atau enggak. Kalau tidak dilakukan revaluasi, berarti tidak ada goodwill. Berarti kita pakainya bonusnya nanti kalau misalkan ada. Nah, belum tentu ada bonus juga gitu, belum tentu ada bonus juga. Nah, kalau goodwill, biasanya nanti kata kuncinya adalah adanya revaluasi atau penilaian kembali. Jadi bisa jadi ada bonus, bisa jadi nggak ada bonus ya. Atau kalau misalkan ada selisih gitu ya, ada selisih tadi misalkan ada partner yang baru masuk tapi dia tuh nggak bawa apa-apa nih. Misalkan kalian
kantor konsultan pajak gitu ya, bikin kantor konsultan pajak. Nah, terus kalian ngajak siapa? Misalkan ngajak dosen stan yang jago pajak gitu ya. Nah, untuk menghargai misalkan atas pengetahuannya atau dia itu sudah terkenal di mana-mana, nah, udah Pak masuk aja, nggak usah bawa apa-apa gitu. Nah, kita akan, tapi Bapak akan itu di ada proporsi modalnya gitu ya. Tapi kalau dosen jangan ya, dosen jangan sampai jadi konsultan pajak ya. Nah, kalian juga fiskus ya, jangan mendua. Kalau nanti suatu saat jadi fiskus ya, jangan mendua jadi konsultan pajak. Karena beda mindset nanti antara fiskus dan konsultan pajak ya. Ini contoh yang sangat sederhana ya. Saya awali dengan contoh yang sangat sederhana, di mana tidak ada bonus, tidak ada bonus, tidak ada goodwill ya. Misalkan A dan B di sini ya. Partnership Alf dan Bal. Nah, awalnya A dan B, saldo awal modalnya sebelum masuknya C ya. Sebelum masuk C itu modalnya masing-masing A dan B itu adalah 50.000. Ya, 50.000. Dan mereka memiliki kepemilikan masing-masing 50% ya, 50%. Si C kemudian masuk ya. Si C masuk ini dia masuknya dengan cara membeli kepemilikannya A. Jadi si C ini langsung bertransaksi dengan A ya. Si C langsung bertransaksi dengan A, nah, dia membeli separuh kepemilikannya A ya, separuh kepemilikannya A. Ini kepemilikanmu saya beli separuh ya. Berarti si C nanti akan memiliki separuh dari A, berarti dia akan memiliki 25.000 ya, akan memiliki 25.000 modalnya si A. Nah, dia ketika mengakuisisi modalnya si A, entah bayar kasnya berapa, belum tentu juga dia bayarnya 25.000. Bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Itu tergantung transaksi antara si C dan si A. Nah, dari sisi persekutuan, kita akan melakukan jurnal itu yang mempengaruhi persekutuan saja. Kalau transaksi kas antara C dan A itu tidak dicatat dari sisi persekutuan. Nah, jadi kita melihatnya dari entitas persekutuan. Ya. Nah, ini konsep entity nih, konsep entity. Jadi kita melihatnya dari sisi yang mempengaruhi persekutuan apa sih? Yaitu komposisi modal. Kalau transaksi kas antara si C dan si A, ya udah terserah mereka mau transaksinya berapa. Yang penting ya, itu kalau di persekutuan ya modalnya A nanti akan berkurang 25.000, modalnya C akan bertambah 25.000. Nah, ini ya. Jadi kalau dia beli langsung dari partner ya, beli langsung dari partner ya sudah, berarti kan partnershipnya dia nggak menerima kas nih, ya, nggak menerima kas. Maka dia akan mencatat pengurangan modalnya A dan mencatat penambahan modalnya C saja. Nah, kalau dia buy from partner. Sehingga nanti ya untuk struktur modalnya, kalau sebelum masuknya C, tadi struktur modalnya totalnya adalah 100, masing-masing 50 dan 50 antara A dan B dengan kepemilikan masing-masing 50%. Kemudian dengan masuknya C, ya modalnya A akan berkurang ya, akan menjadi 25, modalnya B tetap ya 50, dan modalnya C bertambah 25. Dengan persentase kepemilikan 25%, 50%, dan 25%. Total modalnya sama ya, total modalnya sama nih, before dan after, total modalnya 100. Jadi kalau langsung membeli dari partner ya, jadi si C ini langsung bertransaksi ke A atau ke B, itu total modalnya akan sama ya. Kalau yang simple ya. Kemudian, nah ini masih dalam kasus dia beli langsung ya, dia beli langsung dari partner ya, beli langsung dari partner. Nah, ketika beli langsung dari partner, nah kalau misalkan ada goodwill, kalau ini tadi kan nggak ada goodwill ya, total modalnya sama. Bagaimana kalau ada goodwill? Ya. Di sini misalkan ya A dan B memiliki modal masing-masing awalnya adalah 50 dan 40, ya 50 dan 40 nih. Sebelum masuknya C, ya. Ketika C masuk, nah ketika C masuk, nah kita akan menilai kembali. Nah,
Si C, ketika si C masuk kita akan menilai kembali. Ternyata ya masing-masing itu antara A dan B kepemilikannya adalah 50%. Ya, 50%. Padahal secara nominal, secara tercatatnya hanya 50 dan 40 ya, beda nih. Tapi kepemilikannya itu sama 50%. Ini hasil revaluasinya. Kemudian si C masuk. Nah, si C masuk, dia itu mau beli langsung dari A dan B. Nah, dia mau beli kepemilikannya A dan B. Nah, dia mau bayar nih, bayarnya ke A dan B ya. Jadi 50 dolar ini dia bayarkan ke A dan B. 50 dolar ini tidak masuk ke persekutuan. Jadi nanti tidak ada jurnal debit cash, nggak ada. Ya, debit cash nggak ada karena masuknya ke partner, bukan ke partnership. Yang kita jurnal adalah yang masuk ke partnership, ya, bukan partner. Nah, beda ya entitasnya ya. Di sini, si C ini langsung membeli dari si A dan si B. Dia bayar 50 dolar ya ke A dan B dan menerima 50% kepemilikan dari persekutuan. Si A dan si B ya, mempertahankan kepemilikannya di angka 25%. Aset dinilai pada tingkat harga fair value-nya. Ya, kalau ada penilaian kembali, maka kita akan lihat dulu ya nanti firm value-nya berapa. Ya, firm value-nya berapa. Firm value-nya berapa? Ya, kita akan bandingkan nih. Kita akan bandingkan ya. Di sini kita akan cari apa tadi tingkat itu ya, apa nilai firm value yang lebih tinggi ya. Nilai firm value yang lebih tinggi. Kalau 50% ya, kalau 50% itu ya, kalau 50% itu apa? 50%, kalau 50 dolar ya, kalau 50 dolar itu di apa memiliki kepemilikan 50% ya. Kalau memiliki 50%, maka 100%-nya berapa? Nah, 100%-nya adalah 50 kali 2 ya. 100%-nya adalah 100. Kemudian ya, nilai modal tercatat awalnya ya, nilai modal tercatat awal sebelum si C masuk nih. Jadi kita ini menilai ya, menilai sebelum si C masuk ya. Implied firm value ini kita nilai sebelum C masuk. Jadi kita akan membandingkan si A dan si B dulu, si A dan si B dulu. Firm value kalau dilihat dari si A berarti kan 50 dibagi 50% ya dapat 100. Kalau kita lihat dari sisi si B, si BAL, berarti firm value-nya adalah berapa nih? 40 dibagi 50%, hanya 80. Sedangkan nilai modal tercatatnya adalah 90. Nah, kita berarti akan menerapkan untuk firm value yang di atas nilai tercatat. Ya. Berarti yang 100 ya. 100 dikurangi dengan nilai tercatatnya 90, berarti ada goodwill ya. Nah, goodwill yang 10 ini akan kita alokasikan ke A dan ke B. Ya, jadi goodwill-nya ke partner yang lama ya, partner A dan B. Ya. Goodwill akan meningkatkan ya, akan menaikkan modalnya A dan B ini ya, bukan down and add ya. Di sini down sama add dari mana ya? Ini berarti AF dan BAL ya. Jadi goodwill yang 10 ini akan menaikkan modalnya AF dan BAL masing-masing sebesar 5 dolar. Jadi awalnya modal tercatatnya A dan B 90. Nah, kemudian kita ada revaluasi ya. Dengan revaluasi tadi membandingkan antara A dan B, kalau dari sudut pandang A maka implied firm value-nya adalah 100, kalau dari sudut pandang B yang lebih kecil ya modalnya itu firm value-nya adalah 80. Maka kita pilih yang lebih besar yaitu 100. Nah, 100 dikurangi nilai tercatatnya 90 maka akan dapat 10. 10 itulah goodwill, akan kita alokasikan sebagai penambah modalnya ALF dan penambah modalnya BAL masing-masing 5 dolar. Sehingga setelah revaluasi, nilai modalnya AF adalah 55, nilai modalnya BAL adalah 45. Nah, jadi 100 nih, 100 setelah revaluasi.
Kemudian si C masuk. Nah, si C masuk ini dia langsung beli dari A dan B. Ya, dia langsung beli dari A dan B. Sehingga modal yang setelah revaluasi 100 ini juga nanti setelah masuknya C akan tetap 100 ya. Karena si C-nya ini dia belinya langsung dari partner. Ya, bukan dia nyetor kas ke partnership. Nah, nanti beda kalau dia nyetor ke kas ke partnership ya. Nah, ketika dia beli dari A dan B, maka nanti kepemilikannya si A akan berkurang 25 ya. Kemudian kepemilikannya si B akan berkurang 25 juga. Sehingga struktur modal akhirnya si A adalah $30, si B adalah $20 dan C masuk dengan kepemilikan modalnya adalah $50. Nah, ini jurnalnya ya. Yang kita jurnal yang mana sih gitu? Yang kita jurnal yang pertama adalah ketika revaluasi untuk mencatatkan goodwill, kemudian ketika transfer ya dari partner lama ke partner baru. Yang pertama untuk goodwill ya. Untuk goodwill kita akan jurnal debitnya goodwill ya, akan timbul goodwill itu intangible asset ya. Masuknya goodwill sebesar 10, kemudian kreditnya A kapital 5 ya, menambah modalnya AF 5 dan menambah modalnya BAL 5. Nah, ini jurnal yang pertama untuk goodwill ya ketika revaluasi. Berikutnya yang kedua ya, yang kedua ini untuk transfer ya, pembelian dari C ke pendilian ya, C beli dari A dan B gitu ya. Modalnya ALF akan berkurang 25, modalnya BAL berkurang 25, dan modalnya C akan bertambah 50. Nah, ini jurnal untuk yang ini tadi. Nah, jadi ya kalau yang pertama tadi ya, beli dari partner, tapi dia sederhana ya, tidak ada bonus, tidak ada goodwill. Nah, yang kedua tadi ada goodwill karena dilakukan revaluasi ya, dilakukan revaluasi dulu. Berikutnya yang ketiga ini ada bonus ya, ada bonus. Nah, contohnya masih sama ya, masih yang sama antara AF dan BAL, kemudian si C masuk. Ya. Nah, AF dan BAL ini ya, ini kata kuncinya nih, not to revalue the assets or record goodwill, berarti tidak ada revaluasi, maka tidak akan mencatatkan goodwill. Nah, sebelum masuknya si C ya, tadi modal totalnya adalah 90. Nah, kemudian si C masuk, nah, si C masuk dia mau mengakuisisi berapa? 50% kepemilikan. 50% kepemilikan dari 90 adalah 45. Jadi modalnya C akan bertambah 45. Dia akan mengambil separuh ya, setengah dari 45 ini dari ALF dan BAL. Jadi modalnya ALF akan berkurang 22,5, modalnya BAL akan berkurang 22,5. Sehingga modal akhirnya setelah masuknya si C, si AF itu modalnya menjadi 27,5, modalnya BAL 17,5, dan modalnya KOP bertambah 45. Ya. Jurnalnya gimana kalau yang ini? Yang akan kita jurnal hanya yang ini ya, hanya yang ketika transfer. Ya. Nah, jurnal untuk yang dengan bonus ini berarti debitnya adalah AF capital 22,5, kemudian BAL capital 22,5 juga, kreditnya adalah KOP capital senilai 45. Nah, ini jurnal yang tadi ya, jurnal untuk yang ini yang dengan bonus ya, yang dengan bonus ini yang dengan goodwill ya, yang pertama dengan goodwill, yaitu jurnal untuk goodwillnya dulu, kemudian jurnal untuk transfer kepemilikannya. Kemudian yang kedua ini jurnal yang dengan menggunakan bonus. Nah, itu kalau langsung membeli ke partner. Ya. Nah, bagaimana ya kalau tadi membeli ke partner ya, jadi tidak ada kas masuk ya, tidak ada kas masuk ke persekutuan. Berikutnya nih yang sekarang, bagaimana kalau si partner baru yang masuk itu dia setor kas ke persekutuan. Nah, jadi dia tidak langsung transaksi dengan partner lama, tapi dia dengan masuk ke persekutuan, nah aku nyetor uang kas sekian ke persekutuan. Kepemilikanku nanti jadi berapa persen gitu ya. Nah, di sini contoh ya, untuk yang partner baru masuk dan dia menyerahkan investasi ke persekutuan. Misalkan partner lamanya namanya Dre dan Boy.
masing-masing saldo modalnya sebelum si C masuk ya, sebelum si C masuk ini modalnya masing-masing adalah 40 dolar dan modalnya tuh sama ya, masing-masing 50%. Kemudian si C masuk. Nah, si C masuk dia bawa cash 50 dolar. Nah, dengan masuknya si C ya, si C masuk, setelah si C masuk ini ya, ketiganya kepemilikannya itu dibagi rata. Berarti si Dre sepertiga, si Boy sepertiga, dan si Cry juga sepertiga. Ya. Kemudian net asetnya dinilai pada tingkat harga fair value. Nah, biasanya begini nih, kalau ya net aset dinilai kembali ya pada tingkat harga fair value, berarti nanti akan ada goodwill ya, goodwill akan dicatat. Kita akan nilai implied fair value-nya ya. Implied fair value-nya yang pertama tadi kan kita akan membandingkan ya. Kita akan membandingkan antara kalau ini setelah si C masuk ya, setelah si C masuk ini berarti kan kalau dia punya store cash 50 dolar, kemudian kalau kepemilikannya sepertiga, berarti 100%-nya berapa? Atau satu bagiannya berapa? Ya. Kalau sepertiganya itu 50, maka 100%-nya adalah 150. Ya. Ini kalau value dengan masuknya si C ini. Kalau yang lama, ya, kalau dengan kita memperhatikan yang lama, berarti berapa tuh? Nah, kalau dengan yang lama berarti old capitalnya kan berarti berapa ini? 40 tambah 40 ya 80. 80 tapi dia kalau 80 dia memiliki 2/3 kepemilikan. Berarti hanya berapa? Value-nya hanya 120 ya. Maka implied value-nya adalah yang ini ya. Value-nya adalah yang 150. Yang lebih besar daripada nilai tercatat. Nilai tercatatnya itu kan nilai tercatatnya adalah 80 ini yang dari partner lama, kemudian penambahan investasi dari partner baru 50. Jadi modal tercatatnya adalah 130. Sedangkan firm value-nya adalah 150. Sehingga selisih antara firm value dan nilai modal tercatat 20 ini adalah goodwill. Nah, goodwill-nya akan diberikan kepada siapa ya? Goodwill-nya akan diberikan kepada siapa? Nah, kita lihat lagi ya, kita lihat dulu nih. Tadi ya, si Cry itu masuk, dia bawa berapa? Dia harus nyetor 50 ya, dia harus nyetor 50. Nah, si Cry masuk ini harus nyetor 50. Padahal ya, kita lihat ya, modal tercatat barunya itu kan 130 tuh ya, modal tercatat barunya itu kan 130. Kalau dia memiliki sepertiga kepemilikan ya, dia memiliki sepertiga kepemilikan, maka modalnya dia yang tercatat ya, ini kan yang tercatat itu hanya 43,3 ya, hanya 43,3. Padahal dia harus bayar 50, dia harus bayar lebih tinggi. Nah, yang dia bayar lebih tinggi daripada modal tercatatnya dia, sehingga ya maka goodwill-nya itu ya, berarti nilai tambahnya itu ya, goodwill-nya itu diberikan kepada partner baru. Ya, pada partner baru. Kalau nanti sebaliknya nih, misalkan, kalau sebaliknya ternyata nilai modal tercatatnya si partner baru ini misalkan 60, padahal dia cuma bayar 50, berarti goodwill-nya akan diberikan kepada partner baru, gitu ya. Nah, di sini karena dari sisi si partner baru ini, dia modal tercatatnya itu lebih kecil daripada nilai kas yang dia setor, maka goodwill yang 20 ini akan diberikan kepada partner baru, partner lama, kepada old partnernya ini. Goodwill to old partner. Untuk tabelnya, nah sebelum masuknya si C, tadi total modalnya adalah 80, kemudian setelah revaluasi tadi timbul goodwill 20 ya. Revaluasi timbul 20 dibagi sama rata kepada Dre dan Boy, sehingga setelah revaluasi nilai modalnya Dre menjadi 50, nilai modalnya Boy menjadi 50.
Kemudian si Krai masuk, dia menyetor kas ya, dia menyetor kas nih investasi tambahan senilai 50. Jadi investasinya itu dia nyetor kas tidak dengan mengurangi ya. Jadi investasinya Dre dan Boy nggak berkurang di sini ya. Nah, tidak berkurang di sini. Tapi dia menyetor kas ke persekutuan. Sehingga modal akhirnya ya, struktur modal akhirnya Dre adalah 50, Boy 50 dan Krai juga 50. Ya, totalnya 150. Jadi yang di jurnal yang mana? Yang di jurnal yang pertama untuk revaluasi dulu ya, untuk pencatatan goodwill. Kita akan mencatatkan goodwill ya, debitnya adalah goodwill 20. Ya. Ini jurnalnya ya, debitnya adalah goodwill 20. Kemudian goodwill ini akan diberikan kepada partner baru ya, Dre Capital nambah 10, Boy Capital nambah 10 juga. Kemudian jurnal yang kedua, untuk yang investasi oleh partner baru ya. Dia menyerahkan kas ke persekutuan ya, debit kas, kreditnya adalah Krai Capital senilai 50. Itu tadi kalau yang goodwill-nya diberikan kepada partner lama. Nah, berikutnya nih ya. Berikutnya goodwill-nya kalau diberikan kepada partner baru. Ya. Kita masih menggunakan contoh soal yang sama ya. Kita masih menggunakan contoh yang soal yang sama ya. Dre dan Boy ya, Dre dan Boy masing-masing tadi modal awalnya sebelum masuknya C adalah $40. Kemudian Krai ya, si Krai ini akan apa? Si Krai akan masuk ya, dia masuk dan menyerahkan kas ke persekutuan senilai $50. Nah, Krai masuk ya, Krai masuk ini kemudian dia diberi proporsi kepemilikan 40%. Nih, kamu masuk nyetor $50, ini kepemilikanmu 40%. Sedangkan Dre dan Boy masing-masing 30-30. Net asetnya dinilai pada harga fair value dan goodwill akan dicatat. Nah, kita akan melihat, akan menilai lagi firm value-nya ya. Kita akan menilai firm value-nya dengan masuknya si Krai ini. Nah, kalau dari sisi si Krai ya, sisi Krai, dia kalau nyetor berapa ini, dia punya modal nominalnya 50, dia punya kepemilikan 40%. Berarti berapa tuh? 50 dibagi 0,4. 125 ya, $125. Nah, kemudian kita lihat dari sisi partner lama. Nah, kalau dari partner lama ini kan berarti modalnya adalah 40 tambah 40 80 ya. 80 dia punya kepemilikan berapa ini? 30 plus 30, punya kepemilikan 60% ya. Jadi 80 punya kepemilikan 60%. Jadi firm value-nya kalau dari sisi si partner lama itu adalah 133,3. Nah, tadi kalau dari sisi Krai, firm value-nya adalah 125. Nah, kita akan cari nilai firm value yang di atas nilai tercatatnya. Nah, nilai tercatatnya adalah 80, ini dari yang pemilik modal lama, kemudian ditambah 30 dari yang yang dari partner baru. Sehingga nilai tercatat modalnya adalah 130. Tadi firm value-nya antara 125 dan 133. Ya, kita pilih yang lebih tinggi daripada 130. Berarti kita pilih 133,3. Sehingga ada goodwill 3,3. Nah, goodwill-nya diberikan kepada siapa? Nah, goodwill kepada siapa? Kita cek dari si Krai. Ya, kita cek dari si Krai. Tadi modal tercatatnya adalah 130 ya. Dengan total modal akhir tercatat 130 dengan masuknya Krai, itu si Krai punya kepemilikan 40%. Ya, maka modalnya Krai adalah 52. Padahal si Krai hanya setor berapa? Si Krai hanya setor 50. Nah, berarti modalnya dia jauh lebih tinggi daripada setoran kasnya dia. Nah, aku cuma setor 50, kok modalku dicatat 52. Nah, itu gitu ya. Jadi si Krai akan yang akan memperoleh goodwill. Nah, kalau yang sebelumnya di sini kan gini. Modal yang ku setor ya, uang yang ku setor 50.
tapi modalku hanya diakui sebesar 43. Nah, berarti goodwill-nya diberikan kepada yang partner lama. Kalau yang ini balikan, ya, modalnya lebih kecil, ya, kas yang disetor lebih kecil daripada modal tercatatnya. Gitu. Sehingga yang dapat goodwill adalah si Cry. Nah, untuk yang ditampil di sini, ya, tadi yang sebelum masuknya Cry, total modalnya 80, ya, kemudian revaluasi, nilai revaluasinya goodwill-nya adalah 3,3, ya. Nanti yang akan di jurnal dan akan menambah modalnya Cry, ya. Kemudian investasinya oleh Cry tadi adalah 50, sehingga nilai modal akhirnya si Dre 40, Boy 40, dan Cry adalah 53,3. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya yang pertama kita akan jurnal dulu untuk revaluasinya, ya. Jadi goodwill sebesar 3,3 akan kita catat sebagai Cry Capital 3,3. Kemudian yang berikutnya adalah jurnal untuk penyetoran kasnya si Cry, ya. Kas 50, ya, Cry Capital sebesar 50. Itu yang dengan goodwill, ya. Jadi dia nyetor kas, ya, dia nyetor kas kemudian dengan goodwill. Nah, sekarang si partner barunya nyetor kas tapi tidak ada goodwill, ya. Partner barunya nyetor kas tapi tidak ada goodwill. Ya, jadi tidak dilakukan, ya. Nih, not to revalue the business asset. Jadi tidak dilakukan revaluasi. Maka tidak akan ada goodwill. Masih sama Dre dan Boy, kemudian si Cry masuk, dia si Cry masuk, dia bayar 50 dolar dan memiliki sepertiga kepemilikan. Nah, tadi sebelum si Cry masuk, total modal tercatatnya adalah 80. Kemudian investasi si Cry adalah 50. Nah, kita hitung dulu, ya. Kita hitung dulu. Tadi kan kita akan mencatat modalnya Cry yang akan dicatat berapa sih, gitu. Kita akan lihat modal akhir, ya. Modal akhir setelah masuknya Cry totalnya adalah 130, ya. Totalnya 130. Kemudian tadi Cry kan akan memiliki berapa kepemilikan? Sepertiga, ya. Sepertiga kepemilikan. Maka kita hitung tuh. Sepertiga kita kalikan dengan 130. Ya, sepertiga kalikan 130. Maka, ya, modalnya Cry akan dicatat sebesar 43,33, ya, 43,33 nih. Ya, 43,33 ini berasal dari sepertiga kalikan 130, 43,33. Ya. Berarti selisih, ya, selisih antara kas yang dia setor dengan nilai modalnya dia, ya, dengan modalnya dia yang dicatat di persekutuan, ya, sebesar 6,6, ini akan diberikan sebagai bonus, ya, sebagai bonus untuk menambah modal partner lama. Jadi yang 6,6 ini nanti akan dialokasikan sebagai penambah modalnya Dre 3,3 dan penambah modalnya Boy sebesar 3,3 juga. Sehingga modal akhirnya Dre adalah 43,33, modal akhirnya Boy adalah 43,33, dan modal akhirnya Cry 43,33 juga. Nah, modal akhir totalnya adalah 130. Jurnalnya bagaimana, ya? Persekutuan akan menerima kas senilai 50, kemudian kita akan mencatat untuk masuknya Cry, ya, ke Cry Capital senilai 43,33, kemudian penambahan modalnya Boy 3,3 dan penambahan modalnya Dre 3,33 juga. Ini jurnal yang untuk yang perbandingan yang goodwill dan bonus tadi, ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mungkin belum, Bu. Belum.
Oke, kalau belum, nah kita coba satu latihan yang di buku ya. Nah, kalau ketemu soal biasanya baru tuh, ini tadi gimana ya Bu ya, gitu ya. Oke. Ini saya stop dulu rekamannya.